Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Valentiva Delprinda, biasa dipanggil Velin. NIM 181107-2002 dari kelas 3D4 TC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang praktikum 1 Sistem Komunikasi Serat Optik. Baiklah, pada praktikum 1 ini, praktikan melakukan pengukuran menggunakan OTDR dan menganalisanya berdasarkan gambar yang sudah praktikan capture. Pada percobaan ini ada beberapa input yang praktikan masukkan banyak, yaitu kisaran 1 sampai 10 A, B, C hingga L .SOR. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini praktikan hanya menjelaskan atau mempresentasikan beberapa data diantaranya, karena datanya sangat banyak. Pertama yaitu data 1A.SOR, di mana praktikan memperoleh data 1A.SOR ini dan mengcapture-nya sebagai gambar berikut, yaitu gambar ini merupakan tampilan Fiberizer desktop untuk data input 1A.SOR. Bisa dilihat pada grafik yaitu terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X menentukan parameter yang menentukan nilai jarak atau dalam kilometer, dan sumbu Y-nya yaitu menentukan atau menunjukkan isyarat pemantulan balik dalam dB atau desibel. Pada grafik 1A, praktikan memperoleh beberapa parameter lainnya dan informasi lainnya, itu seperti serat awal atau beginner of fiber. Pada beginner of fiber ini memiliki nilai dalam distance yaitu min 0,16046 km dan nilai attenuation-nya 0,00 dB. Kemudian berlanjut pada parameter yaitu bagian awal atau fiber section yang memiliki nilai distance 0,02353 km. Kemudian nilai loss-nya yaitu 0,007 dB. Reflectance kumulatif loss-nya 0,3 dB per kilometer dan nilai attenuation-nya 0,007 dB. Kemudian berikutnya terdapat kehilangan sambungan. Kehilangan sambungan atau disebut dengan splice loss. Splice loss ini memiliki nilai distance min 0,13692 km dan nilai attenuation 0,007 dB. Begitulah informasi yang praktikan peroleh dari input 1A.SOR. Begitu juga dengan input-input lainnya seperti 1B.SOR, 1C.SOR sampai dengan 1L.SOR. Kemudian juga terdapat input yaitu 2A.SOR hingga 2L.SOR juga seperti 1A.SOR. Namun pada input yang berbeda tentunya juga memiliki parameter atau nilai-nilai yang berbeda juga. Sebagai contoh, praktikan mengambil input yaitu 2C.SOR, di mana 2C.SOR memiliki pola bentuk gambar seperti ini, yang tentunya berbeda dengan pola bentuk gambar tadi. Dan parameter yang diketahuinya pun atau yang diperoleh dari gambar tersebut diantaranya adalah serat awal, beginner of fiber, yang memiliki nilai tertentu juga. Kemudian ada fiber section. Pada fiber sectionnya juga terdapat loss-nya, tetapi loss-nya berbeda dengan yang tadi. Seperti yang kita tahu tadi, kalau input 1A.SOR itu memiliki loss 0,007 dB, sedangkan ini 0,006 dB. Dan terbukti memang setiap input yang berbeda akan menghasilkan nilai atau parameter yang juga berbeda. Kemudian di sini juga ada kehilangan sambungan, ya sama seperti 1A.SOR, yaitu sama-sama memiliki kehilangan sambungan. Dan mungkin praktikan akan melihat input yang memiliki banyak parameter. Nah, seperti ini. Yaitu pada input 2G.SOR. Pada input 2G.SOR dapat dilihat yaitu pola gambar atau grafik yang digambarkan itu seperti ini. Sangat jauh berbeda dengan yang tadi, itu seperti ada 3 gelombang. Dan kemudian parameter yang diperoleh pun juga banyak melalui pengukuran ini, yaitu terdapat serat awal, beginner of fiber, bagian awal fiber section, kemudian bagian awal fiber section 2,
Sedangkan pada data yang sebelumnya itu hanya sampai fiber section 1 saja gitu. Namun pada input 2G.SOR ini terdapat 2 fiber section, lalu kemudian ada splice loss juga, dan yang membedakannya lagi yaitu adalah pantulan ujung atau reflektif. Sedangkan pada input sebelumnya tidak terdapat pantulan ujung atau reflektif. Pantulan ujungnya ini memiliki distance 0,000428 km. Nilai reflection kumulatifnya loss itu min 39,097 dB dan attenuationnya 7,365 dB. Tentunya nilai ini juga sangat berbeda dengan input-input sebelumnya dan juga sangat besar. Begitulah seterusnya hingga praktikkan langsung saja ke bagian data bagian akhir. Nah, inilah data terakhir, yaitu data ke 110, yaitu input 10c.SOR. Dimana input 10c.SOR ini praktikan input kan kepada aplikasi Fiberizer dengan menggunakan OTDR, itu diperoleh bentuk gambar yang seperti ini, dan hanya memiliki hasil pengukuran yaitu pada 3 bagian saja, yaitu pada beginning of fiber, fiber section, dan splice loss. Bisa dilihat seperti gambar ini. Lalu kemudian diperoleh nilai distance pada beginning of fibernya itu min 0,16064 km dan nilai attenuation 0 dB. Kemudian bagian awal atau fiber section memiliki nilai distance 0,02149 km, nilai lossnya 0,06 dB, nilai reflectance cumulative loss yaitu 0,3 dB per kilometer dan nilai attenuationnya 0,006 dB. Lalu kehilangan sambungannya atau splice lossnya memiliki nilai distance min 0,13897 km dan nilai attenuation 0,006 dB. Jadi ada banyak sekali varian data, varian input dari penggunaan aplikasi Fiberizer ini. Dan tentunya hasil dari pengukuran OTDR ini juga menghasilkan parameter atau nilai-nilai yang jauh berbeda. Sehingga praktikan juga tidak bisa menjelaskannya satu persatu karena datanya ada banyak sekali. Dari praktikum 1 yang telah praktikan lakukan, praktikan menarik beberapa kesimpulan, di mana ada 2 kesimpulan yang praktikan peroleh. Pertama yaitu sifat antara fiber section dengan loss, di mana apabila semakin besarnya nilai fiber section, maka nilai lossnya akan menjadi semakin kecil. Dan begitu juga sebaliknya, jika nilai fiber section semakin kecil, maka nilai loss yang akan dihasilkan juga akan semakin besar. Artinya antara fiber section dengan loss itu memiliki keterkaitan, yaitu berbanding terbalik. Lalu berikutnya yaitu kesimpulan kedua dari percobaan yang telah praktikan lakukan, yaitu sifat atau keterkaitan antara splice loss dengan loss. Dimana apabila splice loss itu nilainya semakin besar, maka loss yang dihasilkan juga akan semakin besar. Begitu juga ketika splice loss diperoleh dengan nilai yang kecil, maka losses yang akan ditimbulkan juga kecil. Artinya antara splice loss dengan loss itu memiliki hubungan berbanding lurus. Sehingga jika splice loss naik, maka loss naik. Jika splice loss turun, maka loss juga turun. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.